Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni tawfiq. Langsung saja pada materi. Wahukia dihikayatkan, diceritakan ada satu kisah. Annahu kanati bani Israil rajulun fasikun fajirun. Bahwasanya keadaan di Bani Israil itu ada satu lelaki yang fasik, yang lacut, yang mana keadaan lelaki yang fasik itu tidak pernah mencegah dirinya dari kefasikan. Ini melakukan kefasikan. Wahlu baladihi ajaju, dan ahli balad tersebut, orang-orang yang berada di Bani Israil itu tidak mampu untuk menolak lelaki tersebut, anfiskihi. Jadi tidak ada yang berani untuk memberhentikannya. Dari sana watadaro, ahli balad atau orang-orang di Bani Israil itu meminta kepada Allah agar bisa disingkirkan. Dari sana fa'auhallahu ta'ala, dari sana Allah pun memberikan wahyu ila Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah kepada Nabi Musa, inna fi Bani Israil syaban, sungguhnya di Bani Israil ada seorang pemuda fasiqon, yang fasik. Kata Allah, fa'akhrijhu, kata Allah kepada Nabi Musa, fa'akhrijhu, keluarkanlah orang tersebut, min baladihim, dari negaranya, keluarkan. Wajah Musa alaihissalam, dari sana karena perintah Allah, jadi Nabi Musa pun datang ke kampung tersebut, lalu menemukan orang tersebut, yaitu seorang lelaki yang fasik. Fa'akhrajahu, Nabi Musa pun mengeluarkannya. Wa dhahaba Syam ila qaryah, lalu pergi. Kata Nabi Musa, pergi kau dari negara ini. Ya udah, pergi. Lelaki tersebut yang fasik pergi. Takutlah Nabi Musa yang memerintah. Nah, wadahaba syab ila qaryah, lalu dari sana pergi seseorang pun, yaitu lelaki yang fasik itu pergi ke satu kampung. Dari sana Pak Amarullahu Ta'ala, dari sana Allah memerintah lagi kepada Nabi Musa, ayyukhrijahu min tilkal qaryah, untuk mengeluarkan lelaki yang fasik itu dari kampung itu. Sudah pindah dari satu kampung ke kampung lain, dipindahkan lagi, diusir lagi karena diperintah oleh Allah. Fakhrajahu Musa, dari sana Nabi Musa pun mengeluarkan, pergi kau dari sini, jangan sini, pergi, misalkan seperti itu. Lalu pergilah, kasihan tuh, pergi. Fakhraja sab'ila mafazah, dan akhirnya karena sudah diusir lagi oleh Nabi Musa, dikeluarkan lagi dari kampung itu oleh Nabi Musa. Fakhraja sab'ila mafazah, dan seorang pemuda itu berada di mana? Mafazah itu hutan. Lalu keluar di hutan. Wa ila maudi alaysa fihi khalaqun la tayr wala wushud, yang mana di tempat itu, di leuweung atau di hutan, tidak ada makhluk, tidak ada burung, tidak ada satok, atau tidak ada hewan-hewan, tidak ada. Nah, seling beberapa hari diceritakan pemuda itu sakit. Pamarodo dalika syabbitil kalma fajah, di hutan ada seorang pemuda sakit dia, karena tidak ada apa-apa di hutan itu. Walaysa indahum mu'inun, tidak ada di sisi orang itu, di sisi pemuda itu yang menolongnya, enggak ada satu orang. Yu'inuhu, yang menolongnya tidak ada. Pawaqa'a ala turab, terus dia tidur di atas tanah. Wa qala syab fi maradihi, terus pemuda yang fasik itu berkata pada saat dia sedang sakit, berkata, apa katanya? Ya Rabbi, lau kanat walidati, seandainya ada ibuku di sisiku, larahimtani, mungkin dia akan sayang kepadaku, akan kasihan kepadaku. Kata Syam tersebut, wala bakat ala muzillati, dan akan menangis. Tuh kata Syab tersebut, seandainya, walau kana walad, dan seandainya ada bapakku, hadiron ini yang hadir di sisiku,
la'anani wa ghasalani, mungkin dia akan menolakku, wa ghasalani, dan akan memandikanku, wa kafanani, dan akan mengkafankanku. Walau kanat zaujati indi, dan seandainya kalau ada istri di sampingku, istriku di sampingku, kata pemuda yang fasik itu, labakat ala firaqi, maka dia akan nangis karena mau berpisah denganku. Wah, keren banget. Walau kanat auladi, dan seandainya ada anak-anakku di sampingku, labaku, dia akan menangis. Kalau pajana jati di belakang jenazahku akan menangis. Dan mungkin anak tersebut berkata, wa yaquluna Allahumma ghfir liwalidina al-gharib doi ala asil pasir al-matruhi min baladatin ila baladatin wa min baladatin ila qaryatin wa min qaryatin ila mafajatin. Mungkin apabila anakku berada di sampingku, dia akan mendoakanku, Allahumma ghfir liwalidina al-gharib doi al-asi al-pasir al-madruhi min baladatin ila baladatin min baladatin ila qaryatin wa min qaryatin ila mafajat. Mungkin akan berdoa seperti itu, akan mendoakanku. Makanya menjadikan anak soleh itu harus, karena biar mendoakan kedua orang tua. Yakhrujuna minad dunya ilal akhirah aisan min kulli alasya illa min rahmatillah. Dari sana anak pun berdoa seperti itu, yang mana anak bapaknya itu keluar dari dunia menuju akhirat itu merasa pegat, dalam arti merasa putus dari semua perkara, illa min rahmatillah, kecuali dari rahmat Allah. Dan seorang pemuda tersebut berkata, Allahumma in qata'ni an waladati wa auladi wa zaujati fala taqni an rahmatika. Ya Allah, jika engkau memutuskanku dari anakku karena mau berpisah, dan juga dari ibunya, dari bapaknya, dan dari anaknya, dan juga dari istrinya, tidak apalah. Fala taqni, jangan sampai engkau memutuskan kepadaku an rahmatika, dari rahmat, dalam artian jadi tidak memutuskan rahmat, dalam artian sab tersebut masih mengharapkan rahmat Allah, meskipun banyak dosa tetapi masih mengharapkan rahmat Allah. Itu seperti itu, dia mengharapkan jangan sampai memutuskan rahmat engkau kepadaku. Wa harakat qalbi bi birabihim fala tuhrikni, dan ketika engkau membakar hatiku untuk berpisah semuanya, fala tuhrikni, jangan sampai kau membakar kepadaku, binarikan dengan apimu. La'ajli musibat, karena musibat ini terjadi. Dari sana fa'arsalallahu ilaihi, Allah mengutus kepada lelaki tersebut hawra'a ala sifatihi, mengutus bidadari yang mana bidadari tersebut menyerupai ummu, yang menyerupai ibunya. Wa hawra'u ala sifatin zaujatuhu, dan mengutus lagi bidadari yang menyerupai istrinya. Wa gulamana, dan menjadi gulam itu budak atau menyerupai anaknya, karena anaknya tidak ada. Ala sifatin aula. Wa arsala malakan ala sifati abihi, dan lalu mengutus malaikat yang menyerupai bapaknya. Fajalasu, semuanya duduk, indahu, semuanya duduk di sekeliling lelaki yang fasik itu, karena tadi pengharapannya itu, seandainya kalau dia ada di sampingku dia akan nangis, dia akan sayang pada kita. Dari sana Allah mengabulkan. Ini doa seseorang yang fasik yang meminta kepada Allah jangan sampai diputuskan rahmatnya. Jadi meminta rahmat kepada Allah. Nah, fabaqau ala syam, terus yang Allah utus itu yang menyerupai ibunya, yang menyerupai bapaknya dan lain sebagainya, fabaqu ala syam, nangis kepada pemuda tersebut, ka'annahum auladahu wa zaujatuhu wa ummuhu wa abuhu hadara. Jadi seolah-olah anaknya, istrinya,
ibunya, bapaknya itu hadir, padahal itu bukan yang asli, itu utusan yang diutus oleh Allah. Seperti itu. Fatauba qalbuhu, dari sana merasa enak hatinya seorang pemuda itu, merasa plong karena sudah dihadirkan kekasihnya, yaitu anaknya yang diinginkan gitu. Jadi merasa aduh bahagia banget gitu. Waqala, lalu kata sahabat tersebut berkata, Allahumma la tabta'ni min rahmatika. Allah, ya Allah, jangan sampai engkau memutuskan dari rahmatmu. Jadi ini masih mengharapkan rahmat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah dari semua perkara qadir itu. Allah itu mampu. Wa wasala ila rahmatillah tahiran maghfurah. Wa wasala, terus sampailah sabda tersebut itu ila rahmatillah tahiran, menuju rahmat Allah, dikasih rahmat Allah, suci, maghfur, dan juga diampuni kepada sabda tersebut. Karena masih mengharapkan rahmat, jadi Allah pun mengampuni, bahkan suci. Allah Ta'ala, dari sana Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Kata Allah berkata kepada Nabi Musa, idhab ila mafazatin kala, hai Musa, pergilah menuju hutan itu, wa mau diakada, tempat itu, qad mata fihi, karena di sana sudah ada seseorang yang meninggal, yaitu waliyun, seorang wali. Masya Allah, orang yang penuh dengan dosa masih mengharapkan rahmat Allah, ternyata dia seorang wali. Dia menjadi wali karena mengharapkan rahmat Allah. Jangan sampai rahmatmu diputuskan kepadaku, jangan. Allah pun berkata kepada Nabi Musa, qad mata fihi waliyun, datang ke tempat itu karena ada wali yang mati di sana, min auliyai, dari kekasihku. Jadi ada kekasih dari kekasihku, itu wali. Itu pagsilhu wa kafanhu, tolong mandikan, lalu kafani, terus wasolli alaihi, terus setelah itu sholat, menyolatkan mayit tersebut, yaitu seorang pemuda yang fasik. Falamma hadara Musa, ketika Nabi Musa hadir dari maudhi'a, ke tempat itu yang ditunjukkan oleh Allah, para asyab, terus Nabi Musa pun melihat asyab alladzi kana akhrajahu, ini seseorang atau ini seorang pemuda yang mana pemuda ini sudah dikeluarkan olehku, min baladatin minal wa minal qaryati, dari satu negara dipindahkan kampung, lalu dipindahkan ke Mapazah, biamrillah ta'ala, karena perintah Allah. Wara al-hur, dari sana Nabi Musa pun melihat kok ada bidadari yabkuna alaihi, yang sedang menangis kepada syab tersebut. Faqala Musa alaihissalam, ya Rabbi, amma huwa dzalika. Ini sebenarnya amma huwa dzalika syab al-fasik. Ini sebenarnya ya Allah, ini sebenarnya orang yang aku keluarin gitu, yang fasik, ala di arjatu, yang mana aku sudah mengeluarkan dari negara, di Amerika, karena perintah engkau ya Allah. Qala Allah Ta'ala, na'am ya Musa, iya Musa, benar, engkau benar. Itu seorang pemuda yang fasik tuh. Jadi wali. Walakini rahim tuh, tetapi kata Allah, aku sangat kasihan sama dia. Wa tajawaztu anhu, di anini. Jadi di maulidi. Jadi apa? Pada sakitnya, keadaan sakitnya, dia jangan sampai memutuskan rahmat Allah. Jadi jangan sampai memutuskan rahmat Allah. Wa biroqihi an watanihi, yang berpisah dari tempatnya, dari anaknya, aulana, dari ibu bapaknya, dari anaknya, dari istrinya. Dari sana wa arsaltu ilaihi haura. Terus kata Allah menceritakan kepada Nabi Musa, dari sana aku mengutus bidadari yang menyerupai kedua orang tuanya dan malaikat yang menyerupai bapaknya, karena aku kasihan kepada orang, pada syab tersebut. Alam mujizatihi bi ghurbatihi faida matal gharib ya bagi alaihi alus. Ketika seseorang atau gharib, orang yang membara, mulai dikatakan yaitu seorang pemuda
ketika seorang pemuda yang fasik tersebut meninggal, ya baki alaihi, menangislah kepada pemuda tersebut ahlus sama wa ahlul ardi. Ahlus sama itu ahli langit dan juga ahli bumi, dalam artian malaikat langit dan malaikat bumi semuanya nangis rahmatan alaih karena kasihan kepada pemuda tersebut. Terus kata Allah, pakai pada arhamuhum, bagaimana tidak kalau aku tidak kasihan, malaikat langit malaikat bumi pun kasihan, begitupun kata Allah, wa ana arhamur rahimin, aku pun itu lebih kasihan daripada orang-orang yang kasihan kepada dia. Nah, jadi ini sebuah cerita atau kisah cerita orang yang berdosa, ahli fasik, pada saat dia mau meninggal, dia tidak pernah memenggankan atau tidak pernah memutuskan rahmat Allah. Jadi intinya, jangan sampai diri kita itu merasa down karena kita banyak dosa. Jangan sampai. Tetaplah mengharapkan rahmat Allah karena kita masuk surga dengan rahmat Allah. Gitu. Dan dibalik itu kita pun harus diselingi, harus juga dibarengi dengan ibadah. Ibadah jalan bersama rahmat Allah pun ada. Tidak diputuskan, niscaya Allah akan mengampuni semua yang telah kita lakukan. Jadi ini sebuah kisah. Jadi intinya jangan sampai kita memutuskan rahmat Allah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.